Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabati wa mawala ma'ba'd. Bapak Ibu para jamaah kajian Ahad pagi pekan keempat ya, setiap akhir bulan. Semuanya yang kami muliakan, yang kami banggakan, terlebih Bapak Ketua RT yang baru, Bapak Insinyur Didin Syafruddin ya. Betul ya? Syafruddin apa Syarifuddin? Oh, nah selama ini kita mengenalnya Pak Didin ya. Oke. Ngapunten nggih Pak RT ya. Tapi kita pakai nama yang sudah nama terkenal aja lah ya. Nah Bu, baru kali ini dibocorkan oleh Bu Didi. Saya juga tahunya Bu Didi. Nama aslinya siapa coba Ibu? Bu Erno ya, betul. Ya. Jadi biasanya di masyarakat itu yang dikenal kok nama yang lakinya ya Pak ya. Kayak saya juga belum tahu nama istrinya Pak Amin tuh siapa gitu ya. Ya, Bu Amin tahunya. Bapak Ibu juga gak tahu nama istri saya, tahunya Bu Taki, manggilnya Buta gitu. Ya, saya kira baik. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan ya, dan seluruh sesepuh bini sepuh, takmir masjid dan pengurus RT semuanya, dawis ya, dan masyarakat yang rawuh sempat dan menyempatkan hadir pada pagi hari ini semuanya dimuliakan Allah. Pagi ini agak spesial ya. Kajian kita akan kita hubungkan dengan sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan ya. Maka tadi judulnya kita lebih tata ulang ya. Ini kita live kan di Facebook ya. Biasanya banyak yang ikut Bu ya. Ya. Karena ternyata ngaji lewat Facebook sama ngaji lewat sini tuh jadi lebih efektif lewat Facebook Pak Amin. Biayanya murah gitu kan ya, hanya yang penting pakai data kan gitu kan. Orang tetap bisa sambil ngaji dengar meskipun ditinggal ngopi, ditinggal yang lain-lain, kadang-kadang ditinggal ngomong gitu kan. Ya karena live online ya. Nah, cuman kalau dari sisi barokahnya tetap lebih bagus barokah ngaji langsung begini Bapak Ibu. Kenapa? Satu, Bapak Ibu datang dari rumah tuh langkahnya ke sini satu langkah menghapus dosa, langkah berikutnya mengangkat derajat sisi Allah. Yang kedua, Bapak Ibu meluangkan waktu meninggalkan aktivitas lain untuk sementara. Itu berkorban loh Bapak Ibu. Sing kudune mungkin mau jalan-jalan di penggak dulu. Kemarin kan mestinya minggu pagi kita mau jalan-jalan, Pak RT punya agenda, Pak saya godain Pak RT, gimana Pak RT ngajinya yang libur atau jalan-jalannya? Oh jangan Pak katanya ya. Akhirnya diajukan di hari Sabtu ya. Alhamdulillah jadi bisa dapat dua-duanya. Yang ketiga, Bapak Ibu hadir di sini sekaligus silaturahmi, ketemu saudara-saudara ya. Dan niat iktikaf ini boleh sambil iktikaf Bapak Ibu asal masih punya wudu, Bapak Ibu duduk di sini dapat pahala. Duduk saja dapat pahala kalau diniati iktikaf. Apalagi ditambah ngaji ya, dengarkan ilmu, ya, baca Quran, wah semuanya jadi pahala. Cuman yang begini ini tidak banyak yang tertarik Bapak Ibu ya, karena pahalanya gak ketok. Nggih Pak, berarti nggih pahalane mboten ketok, dereng ketok itulah. Saya pernah bilang ke pada bapak-bapak takmir yang lain, kalau pengen ngetok ke pahala sing di dunia ya nanti bikin aja, berani enggak takmir itu? Bikin, kata Pak Amin itu seperti di Masjid Jogokarya, ya, bikin saja setiap pengajian ada apa Pak Amin? Ada kuponnya. Nanti kuponnya diundi ya. Siapa yang vouchernya keluar nanti dapat hadiah umroh Budono. Umroh dengan saya tapi cuma di Parangtritis ya. Itu, ya. Umroh murah meriah. Gitu, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan,
Seperti yang saya sampaikan, tema ini adalah tentang sejarah puasa. Filosofi. Filosofi itu adalah maqasid, tujuan dan pesan moralnya. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa setiap syariat Islam ini pasti mengandung tujuan. Jadi syariat Islam mulai dari perintah puasa, perintah syahadat, ya, perintah zakat, perintah haji, umroh dan sebagainya itu mengandung tujuan. Itulah yang disebut dengan, dulu Bapak Ibu mungkin ikut pengukuhan waktu kita 2019 sebelum Covid ya, itu yang sebenarnya yang kami sampaikan Bapak Ibu. Gagasan yang kami kembangkan untuk kajian Quran di Indonesia adalah yang disebut dengan tafsir maqasidi. Jangan salah sebut Pak Amin, bukan tafsir mukidi ya, tafsir maqasidi. Jadi tafsir Quran yang berusaha menjelaskan apa di balik pesan ayat Quran yang kita baca itu secara lebih mendalam. Misalnya contoh nyun sewu Bapak Ibu baca ayat surat Baqarah ya, ada alif lam mim, itu maksudnya apa? Umumnya kalau panjenengan lihat terjemah, umumnya Allah yang lebih tahu tentang maksudnya. Kalau dikaji pakai teori tafsir maqasidi, itu bisa ketemu, sudah ada risetnya Bapak Ibu. Ternyata alif lam mim itu mengandung maqasid. Di antaranya alif. Jadi di surat Al-Baqarah, bahkan semua surat yang diawali dengan redaksi alif lam mim itu, ini disertasi sudah. Kajiannya kebetulan kami yang membimbing disertasi itu. Alif itu adalah symbolizing, simbol A itu mulut kita terbuka ya, A terbuka itu simbol orang mukmin. Alif. Mim tertutup ya, itu simbolnya orang kafir. Orang kafir itu tertutup terhadap kebenaran. Kalau A terbuka, kita terbuka terhadap kebenaran. Orang mukmin itu orang yang terbuka menerima kebenaran. Kemudian lam itu gabungan antara tertutup dan la, tapi mikem, ini simbolnya munafik. Nah, seluruh surat Al-Quran yang diawali dari alif lam mim ternyata menceritakan 3 prototipe manusia. Ada prototipe orang kafir, ada prototipe orang mukmin, ada prototipe orang munafik. Maka di situ diawali alif lam. Gitu Bu? Nah itu. Jadi ada rahasianya. Kenapa misalnya kok surat Al-Asr itu sumpahnya menggunakan waktu asar, wal asri, kok bukan wal dzuri atau wasubhi? Ada tujuannya Bapak Ibu. Sampai kata Imam Asy-Syafi'i, seandainya Al-Quran ini tidak turun 30 juz, hanya turun surat Al-Asr saja, maka sebenarnya sudah cukup untuk mengantar manusia selamat dunia akhirat. Itu sebabnya juga kita jadi ingat kenapa dulu waktu kita sekolah, mungkin Bapak Ibu waktu SD, kenapa kok ketika kita sekolah itu kok yang dibaca wal asri. Dulu saya nggak tahu maksudnya apa. Tahu setelah kuliah di UIN Sunan Kalijaga ngambil jurusan tafsir. Saya diajari dosen, guru kita, ada kitabnya dijelaskan. Oh, karena di balik surat Al-Asr terkumpul pesan yang jamik manik mengantar keselamatan manusia. Kenapa kok wal asri yang dipakai untuk sumpah demi waktu asar? Nah ini di antara faedahnya mengingatkan Bapak Ibu, wal asri itu terambil dari kata asoro, maknanya memeras. Maka bahasa Arabnya juz itu asir, perasan. Jadi besok Bapak Ibu kalau sempat umroh haji, anda turut asir itu ente pengen jus itu, asir bertukol jus jeruk, atau mangga, atau madar. Nah, asar lalu al-asr berarti maknanya mestinya orang kalau sudah waktu asar itu kita sudah diperas tenaganya, pikirannya untuk bekerja dan aktivitas. Makanya dikatakan wal asri, demi waktu asar, innal insana lafi khusr, manusia
sungguh berada dalam kerugian. Wong sudah waktu asar matahari mau tenggelam, kok belum melakukan aktivitas apa-apa, belum mengukir prestasi dan capaian-capaian, maka wal asri dengan itu. Saya bilang ke Mas Taufik, ini sudah semester 8 ya, kok belum selesai skripsinya. Saya bilang wal asri gitu kan, matahari mau tenggelam, catanya mau bolong semester gitu. Paham Ibu? Itu makna konteksnya. Ya, nyun sewu nisbatnya kita Bu, orang tua wis umur 70 tahun, 60 tahun, 70 tahun kok gak sadar-sadar. Kon salat ya wegah, kon ke masjid ya wegah, kon poso wegah. Wal asri, demi waktu asar matahari hampir tenggelam, kereta segera berangkat. Paham Ibu? Nah, itu ada sekian banyak. Nah, ini pentingnya kita mengkaji Al-Quran ya. Baik Bapak Ibu, kita akan awali ayat yang sangat populer di bulan Ramadan. Meskipun saya juga mengkritik, hampir semua mubalik kalau Ramadan itu sih dibaca cuma surat Al-Baqarah ayat 183. Ya. Koyo-koyo gak ada tema lain yang lebih penting gitu loh. Wah ya, tapi inilah memang faktanya di masyarakat ya. Nah, maka ini saya sampaikan di awal sekaligus membaca, menjelaskan tentang sejarahnya Bapak Ibu. Cepat saja, nggak lama-lama, nanti Bapak Ibu segera bisa beraktivitas yang lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ini Allah memanggil kita sebagai orang-orang yang beriman, itu tanda panggilan kasih sayang, lil i'tina, perhatian. Nah, kutiba telah ditulis, para ahli tafsir menjelaskan kutiba ay furido. Kutiba artinya diwajibkan. Alaikum, kepada kalian semua orang-orang beriman. Apa asyamu, puasa. Kama kutiba, sebagaimana telah difardukan alal ladzina min qablikum, atas orang-orang sebelum kalian, Yahudi bahkan umat-umat terdahulu ya, puasa tadi, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jadi maqasid, tujuan utama dari perintah puasa itu membentuk kita supaya menjadi orang yang bertakwa. Nah, sejarahnya bagaimana Bapak Ibu? Jadi perintah puasa ini diwajibkan dalam Islam tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah. Pada tahun pertama, di sejarahnya Bapak Ibu, Nabi ke Madinah itu lihat orang-orang Yahudi yang di Madinah pada puasa. Waktu itu di bulan Syuro. Bulan Syuro itu sekarang Muharram ya. Ini kan Syuro ya. Bukan, ini Syaban. Muharram itu kapan berarti Pak? Setelah Dzulqa'dah ya. Nah, di bulan Syuro atau Muharram, Syuro itu bahasa Jawa, itu Nabi datang lihat orang-orang Yahudi pada puasa. Di tanggal 10 bulan Syuro, Asyura itu terambil dari kata Ashrun, artinya 10 bulan. Lalu Nabi berkata, qala, ini dalam Sahih Bukhari, qala ma hadza? Ini apa ini? Orang-orang sampean-sampean kok pada puasa? Kata, qalu, orang-orang Yahudi menjawab, hadza yaumun fihi najjallahu fihi Musa alaihissalam. Ini adalah hari tanggal 10 Asyura tadi, hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Fanasumu, kami pun berpuasa. Lalu Nabi bilang, kalau begitu ana ahaqqu bi Musa minkum, saya lebih berhak untuk menghormati kemenangannya Nabi Musa ketimbang kalian. Fa'amarohum, Nabi memerintahkan kepada para sahabat ya, bisaum,
supaya puasa. Nabi pun puasa Asyura waktu itu. Belum ada kewajiban poso Ramadan. Tahun berikutnya turun ini ayat sababun nuzulnya. Tahun berikutnya turunlah surat Al-Baqarah, ya. Jadi 2 tahun setelah Nabi hijrah yang memerintahkan kewajiban puasa Ramadan. Maka setelah turun ayat ini, perintah puasa Asyura, ya, itu dihentikan, dinasakh namanya, digantikan dengan puasa Ramadan. Nah, status puasa di bulan Asyura tadi hukumnya hanya menjadi sunnah. Paham ya? Nah, ini sejarahnya Bapak Ibu ben ngerti. Jadi ujug-ujug Islam datang terus ono syariat, belum, berproses. Bahkan awal-awal saya baca di literatur tafsir, sebagian orang itu puasa, sebagian masih belum puasa. Persis seperti ketika ada ajaran Homer, larangan Homer, itu sebagian orang masih pada mabuk-mabuk, termasuk sahabat Nabi. Ya. Jadi waktu ada apa itu pelarangan Homer itu sebagian masih belum berhenti, masih nyimpen apa ini. Iya, perasan anggur nyimpernya jerik. Nih sekarang kan jerigen, kalau dulu apa? Wadah kayak gentong-gentong itu loh, Bapak. Nah itu ceritanya begini Bapak Ibu. Ada orang ngimami sholat karena masih sempoyongan mabuk, itu baca Qur'annya keliru. Mestinya la a'budu ma ta'budun. Aku tidak ikut menyembah berhala-berhala yang kalian sembah. Lah kok bacanya jadi a'budu ma ta'lanya hilang. A'budu ma ta'budun. Aku ikut menyembah berhala-berhala yang kalian sembah. Akhirnya turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendekati sholat sedangkan kamu masih sempoyongan mabuk, sampai kamu bisa memahami apa yang kamu baca dalam sholat. Akhirnya turun nanti ya. Ini saya cerita tentang Homer ya, untuk perbandingan bagaimana proses syariat itu berjalan. Turun ayat yang tegas, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Begitu turun ayat yang keras begini, orang-orang di Madinah itu apa Bapak Ibu? Menumpahkan gendong-gendong isinya khamr itu di jalan-jalan kota Madinah, itu banjir khamr, banjir minuman keras. Ya. Nah terkait dengan puasa ini juga sama. Dulu awal-awal masih ada yang puasa, bahkan disuruh milih, sing kuat poso ya poso, sing ra kuat ora apa-apa, tapi ken ganti apa membayar fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah. Nah pada akhirnya makanya kemudian ada penegasan di ayat berikutnya ini nanti, ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Puasa yang diwajibkan itu adalah hari-hari tertentu, maksudnya adalah di bulan Ramadan. Tapi saat itu masih ada semacam pilihan, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra, ya. Nah, terutama bagi orang yang sakit atau sedang melakukan perjalanan, dia boleh berbuka, tapi nanti diganti fa'iddatum min ayyamin ukhra, diganti di hari selain Ramadan dengan menghitung berapa puasa yang ditinggalkannya. Maka ini diingatkan juga Bapak Ibu, bagi yang masih punya utang puasa karena menstruasi atau safar, segera bisa dilunasi, masih ada waktu. Kira-kira berapa? Seminggu ya. Kita puasa kemungkinan hari apa Pak Amin? Sabtu ya. Sabtu ya. Nah, ada pertanyaan. Ini didiskusikan oleh para ulama di kitab tafsir. Apakah kalau kita punya hutang puasa itu ya, di Ramadan misalnya
sempat berbuka karena sakit corona atau mungkin bepergian jauh atau menstruasi, apakah atau melahirkan, apakah menggantinya itu langsung begitu besok Syawal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nek pas poso kan badan bareng, pas hari raya nggak boleh puasa kan? Apakah nanti setelah tanggal 2 langsung harus mengkodok? Nah ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berkata, ada yang berpendapat membayarnya langsung. Jadi besok tanggal 2 Syawal yang punya utang puasa harus segera bayar. Ini tapi pendapat yang minor. Minor itu artinya kelompok kecil, ya. Salah satunya adalah Daud Al-Zahiri. Pendapat yang jumhur, yang mayoritas mengatakan tidak harus buru-buru. Bahkan prakteknya Sayyidina Aisyah itu pernah punya hutang, lunasi hutang puasanya itu adalah setelah masuk bulan Sya'ban. Paham Ibu? Nah, jadi ya itulah Islam. Islam itu ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Wala yushaddidad-din illa ghalaba. Tidaklah agama ini diberat-beratkan ya kecuali orang malah akan kewalahan. Jenengan pilih Islam sing susah apa sing gampang, Bu? Halo. Ya ngikuti Kanjeng Nabi sing mudah ya. Makanya ketika Nabi ditanya ayul Islam afdol, ini guyonan saya tapi juga guyon yang berdasarkan hadis. Mana itu Islam yang utama? Nabi itu jawabnya Islam yo mana-mana. Halo. Jadi kalau ibu suka ngasih makanan, ada pesta, buka itu Islam. Makanya Nabi apa? Itu amutto'am. Islam yang utama itu ngasih makan. Ya kayak mengikuti ibu. Kalau Islam sing ini. Nah Islam apa? Jihad ke Suriah. Pakai segera ambil kan gitu. Nah saya ikut yang apa? Islam yang apa ini lebih membuat orang gembira daripada Islam yang bikin orang susah. Ya. Karena Nabi itu Quran menyebutnya basyiron, memberi kabar gembira. Ya, tapi juga kadang-kadang nadhiron, mengancam. Tapi gembiranya itu lebih didahulukan daripada ancamannya. Dan itu dalam teori psikologi ini Pak Harti, yang pakar psikologi, tentu memberi kabar gembira dengan ancaman itu lebih efektif memberi kabar gembira. Saya sama mahasiswa bilang, sopo sing ngikuti kuliah rajin, garap artikelnya, tulisannya dikumpulkan, pasti nilainya nanti A ya. Tapi kalau saya ada awas, kalau nggak garap artikel nggak lulus, itu malah pada takut ya kan. Tapi kalau bilang kamu yang rajin ya, laksanakan tugasnya. Kalau ada kesulitan tanya, apa itu, bikin makalah yang bagus, dipresentasikan yang bagus, insya Allah pasti lulus. Nilaimu cum laude. Cum laude tahu Bu ya? Cum laude itu kalau plesetannya kumbum nang laut, cum laude. Cum laude itu nilainya 3,5 ke atasnya. Mas Taufik cum laude ya Mas ya? Cum laude ya, jadi nilainya 3,51 lebih. 3,8 ya Mas Taufik ya. Mudah-mudahan, mohon doanya Bu ya, mudah-mudahan bisa selesai. Mas Fulki ini juga cum laude kemarin kita alhamdulillah bisa silaturahmi ke rumah beliau. Mas Fulki ini ternyata rumahnya ada di mana? Di Serang, Banten ya. Punya pondok besar itu, makanya punya potensi jadi kiai besar ya nanti ya. Doakan Bu ya, amin ya. Nah, bapaknya titip juga, pokoknya tolong dibimbing anak saya Pak. Ya insya Allah ya. Jadi takmir masjid ya. Baik, jadi itu Bapak Ibu, kembali ke puasa ya. Jadi cara melunasinya, kalau Bapak Ibu punya utang tidak harus ujuk-ujuk, boleh ada waktu yang agak longgar sampai bulan apa Bu? Bulan Sya'ban ya, mepet itu. Pokoknya asal belum lewat Ramadan lah berikutnya. Nah pertanyaannya, kalau kemudian dilala, waduh aku sih diutang seminggu ya, belum sempat bayar karena sibuk kerja ya misalnya, bagaimana?
tetap masih diminta melunasi nanti setelah Ramadan ini selesai. Ya, cuman ditambah kafaroh namanya Bu. Apa Bu? Kafaroh setiap harinya 6 on beras, 1 mut. Ya. Ya, tapi kemudian oleh para ulama, mosok iyo makan orang kok cuma beras saja, mesti ada lauknya kan? Ya, maka beras dan lauknya gitu loh Pak. Oke. Ya, kalau dulu kalau di Arab itu roti, kalau roti sudah nggak butuh lauk, roti yang sudah langsung bisa dimakan. Tapi kalau kita di Indonesia tentu dikasih lauk minimal 6 on ya, tambah lauknya. Kalau 6 on itu saat ini pinten berasnya Bu? Halo? Hah? 6 on loh Bu? Nggak sampai 6.000 nggih. Nah, berarti lauknya kira-kira 4.000. Sudah dapat apa ini kalau 4.000? Hah? Telur ya, tapi tidak telur goreng ya, karena minyak goreng mahal kan ya. Nah, jadi telur godok lah kira-kira begitu ya, kasih garam kan. Ya, ini sebagai kafaroh atau denda karena melunasi hutangnya lewat 1 tahun yang itu. Makanya kalau nggak pengen ada denda, lunasi sebelum Ramadan datang ya, jadi di bulan maksimal di bulan Sya'ban ini. Baik Bapak Ibu, ini ayatnya berikutnya kan, faman kana minkum maridon aw ala safar. Pertanyaannya, yang dimaksud sakit ini apa ya Bapak? Apakah semua sakit bisa menggugurkan untuk tidak puasa, untuk boleh berbuka di bulan Ramadan? Maksudnya tidak puasa? Ya tidak. Sakit yang sekiranya membuat kita keberatan melaksanakan puasa. Kalau cuma sakit panu gitu kan, kok kamu gak puasa? Saya sakit Ustaz, sakit apa? Panu gitu, gak boleh. Betul banget ya Bu Dono, sakit yang sekiranya memang misalnya mah ya Bu ya, mah oleh dokter bilang sampai jangan puasa dulu karena mah, silakan nggak puasa ya. Tapi dicatat ya. Begitu juga perjalanan, yang dimaksud safar perjalanan itu, apakah setiap kita pergi ya belanja nang mall, hartono mall, ketahuan temannya, loh kok kamu jajan di sini? Saya kan safar Ustaz, gitu kan ya. Makan. Boleh betul Bu? Betul Pak. Safar yang safaron ba'idan, perjalanan jauh, misalnya ke Surabaya, ke tempat Taufik ke Lombok, ya Pak ya. Ya. Kamu kok, aduh saya mau perjalanan ke Lombok, naiknya naik bis, berat ini, gimana ya mau puasa Pak? Kalau memang berat, jangan puasa, ya tak? Jadi ini mengandung maksud bahwa ajaran Islam itu memang ajaran yang sangat manusiawi. Sekiranya memang memberatkan, ya diberi toleransi, gitu loh. Nah, ini safar ya. Jadi safar yang memang memberatkan. Mungkin panjenengan tanya, Bu, Pak, kalau saya safar ke Aceh misalnya, atau ke Sulawesi, atau mungkin ke tempat Pak Bambang mana? Malang ya Pak ya, jenengan nggih. Malang. Ya. Pak Ardi Lampung misalnya. Kalau ngawi tak kira sik kuat ya Pak Bambang, poso sik kuat. Ke Lampung misalnya, apalagi touring ya, karena masih muda Pak Ardi. Saya mau touring nih Pak ke Lampung sambil pulang kampung misalnya. Tak poso. Tentu ini memberatkan, boleh. Tapi saya kuat kok Pak. Kalau kuat silakan tetap puasa. Boleh milih ya. Jadi kalau memang niat kuat puasa, boleh tetap apa? Puasa dan tidak perlu foto otomatis ya. Oke. Nah, kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, bagi orang-orang yang tidak kuat puasa ya, karena faktor usia, misalnya umur 90 tahun, simbah kita, bapak kita, ibu kita bisa kuat ya puasa, bukan karena sakit ya, atau mungkin dia sakit juga tapi sudah nggak ada harapan sakitnya itu sembuh, wong wis stroke lama misalnya nggih, kon poso ra kuat, komunikasi ya wis rada angel kan itu, usia sesepuh. Apa kata ayat ini? Fidyatun ta'am, cukup bayar fidyah
Rasa ndak usah disuruh melunasi hutang puasanya, diganti saja tiap hari bayar fidyah berapa Bu? 6 on plus lauknya ya kira-kira 10.000 lah. Jadi nek 30 dinten berarti ya 10 ping 30 pinten 300.000 nggo nebusi posone simbah utawa Mbak Kakung, Mbak Setri sing pun boten kuat poso. Ngeten nggih. Jadi itu bedanya. Kalau yang kita posisi kita sakit lalu bisa sembuh, besok pas sembuh tetap qada puasa. Paham ya? Kalau simbah kita umur 91, 85 sudah sakit parah yang tidak mungkin sembuh atau bahkan berakhir dengan kematian misalnya, cukup dibayar fidyah 6 on plus lauknya ya, supaya lebih sempurna. Makanya ayatnya faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu. Siapa yang mau tatawu memberi lebih dalam bayar fidyahnya tadi karena apa itu supaya lebih bagus, maka kata Quran fahuwa khairul lahu, itu lebih bagus baginya. Sehingga inilah salah satu argumen ulama kenapa bayar fidyahnya perlu ditambah lauk, karena orang makan nggak mungkin nggak pakai lauk kecuali sangat kepepet gitu loh. Kalau dulu nyun sewu zaman kita kecil lauknya biasanya pakai urap Bu ya. Kunjenengan pernah ngalami sarapan lauknya urap? Estu? Oh nggih, padha kali kula zaman paceklek tahun 70-an ya, 80-an niku sarapan enjing ngangge intip nika nggih, kei urap, kei uyah wis lewak-lewak dalam sekolah. Nek sakniki lari masyaallah, Dok. Wis beda pokoke ora iso diceritake. Nek kula cerita teng anak kula Jawa paling ngapi dongeng gitu. Jadi cerita dulu yang faktual ketika diceritakan pada anak sekarang dianggap mitos gitu, dianggap dongeng ya. Padahal itu nyoto ya. Ya itulah wala-wali zaman Bapak Ibu. Kula diceritani bapak kula mbiyen wong klambine karung, ya ora percaya. Dongeng Bapak Ibu. Pak Agus menangi ngagem baju karung sing akeh tumone niku lho. Iki jarene wong biyen ngeten. Budana menangi mboten, Bu? Nggih, kowe zaman penjajahan Jepang. Oh, mboten menangi zaman merdeka panjenengan nggih. Budana ngalami mboten? Jaman riyin wong do ngangge baju karung, sakniki pun ngangge baju kurung ngeten. Wis luwih mulya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalian berpuasa itu lebih baik buat kalian kalau kalian tahu fadilah manfaatnya puasa. Fadilah di dunia ini dijelaskan oleh para ahli, dengan puasa itu bisa bikin badan kita lebih sehat. Maka Nabi mengatakan sumu tasihu, puasalah kamu niscaya kamu akan sehat. Bahkan dalam sejarah, saya baca sejarahnya, orang-orang dulu di Yunani, para filosof itu sudah puasa Pak Bu. Ini Babadi yang mengalami. Orang-orang Jawa dulu sudah ada tradisi puasa. Nih, sebelum Islam datang ke sini udah puasa. Ya. Karena nopo itu ternyata di samping untuk memperkuat spiritualitas. Orang kalau puasa itu spiritualitasnya itu tambah tinggi ya. Emosinya lebih bisa terkendalikan ya. Marahnya juga bisa lebih dikendalikan. Maka ini maqasid puasa yang harus kita lakukan. Ketika kita puasa, upayakan marah kita harus terkendali. Maka nyun sewu Bapak Ibu, kalau bisa silakan Bapak Ibu bikin MOU piyambak di rumah. Selama puasa MOU-nya tidak boleh marah-marah, baik orang tua kepada anak, suami kepada istri, istri kepada suami. Siap nih Bu? Ya, amin ya. Itu penting ya, penting. Meskipun kemarin saya tulis di Facebook Bu Didin baca Facebook saya enggak Bu? Itu saya tulis. Ternyata di dalam sejarah para ulama dulu ada orang jadi waliullah gara-gara istrinya galak, tapi suaminya sabar, itu bisa jadi wali. Salah satunya Syekh Arifai. Jadi jenengan pengen bojone jenengan Mbak. Ya. Pengen Pak Mus jadi wali jenengan sing galak Bu ya.
Orang Muslim sabar jadi wali itu. Nah, ketika saya tulis di Facebook itu, ternyata komentar orang beda-beda. Ada kawan saya bilang, wah, saya nggak bisa peluang jadi wali Pak, karena istri saya nggak galak. Yang satunya komentar begini katanya, wah, berarti saya bisa memberi peluang suami saya jadi jadi wali Ustaz, karena saya mau tak galai istrinya. Saya mau jadi istri yang galak supaya suami saya jadi wali. Ada yang komentar lagi, yang tadinya nggak galak supaya galak kawin lagi katanya. Jadi galak. Uminya komentar, kok posting begini nanti dikira saya galak katanya. Saya bilang enggak Mi, Umi nggak galak gitu. Ini guyonan tapi ada ilmunya ya. Jadi ada sanad keilmuannya Bu. Jadi ulama dulu namanya Syekh Rifai Amin itu ternyata dia itu diangkat jadi wali oleh Allah, punya makom tinggi gara-gara istrinya galak, suka gini-gini, tapi beliau sabar menghadapinya. Ternyata mengangkat posisi jadi wali. Orang sabar ini sebenarnya peluang berpahala tanpa harus pakai biaya. Tapi kalau sama yang jadi wali berarti istrinya. Jadi kalau nanti ibu pengen jadi wali menghadapi suami yang galak, ya panjenengan tetap sabar, didoakan ya. Panjenengan yang diangkat jadi wali oleh Allah ya, kekasih Allah. Wali itu jangan dibayangkan yang bisa terbang seperti mitos dalam Wali Songo itu bisa merubah itu kan itu. Ya, wali murid minimal ya. Tapi di Quran apa? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah bahwa wali-walinya Allah, kekasih-kekasih Allah dalam mereka yang tidak punya rasa khawatir dan bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah. Itulah waliullah yang hakiki yang disebut di dalam Al-Qur'an. Jadi panjenengan ya, kita semuanya kalau bisa berusaha untuk selalu menjaga nilai-nilai tak, mudah-mudahan digolongkan bagian dari waliullah. Allahumma amin ya. Baik, saya kira ini sudah jam 9 ya, nggak terasa Bapak Ibu, kurang setengah jam ya. Nah, saya ingin langsung ke poin-poinnya saja. Jadi manfaat puasa atau maqasidnya, pesan moralnya, satu adalah tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa lewat puasa, meningkatkan spiritualitas kita. Jadi termasuk ini bisa menjadi tirakat para santri mahasiswa kalau pengen sukses ya. Itu tirakatnya salah satunya dengan puasa. Ada santri-santri mahasiswa kami Bapak Ibu, ada yang puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa. Ada yang puasa Senin Kamis, ada yang puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu tanggal 13, 14, 15. Ya, silakan sesuai dengan kemampuan. Sebenarnya puasa Senin Kamis sudah cukup, sudah bagus ya. Itu di antara tirakatnya. Tapi juga ada yang puasa namanya puasa tiap hari puasa ya. Cuman ya dalail ya. Puasa tapi nanti maghrib tetap buka. Ya enggak apa-apa. Wong niatnya untuk menahan diri ya. Boleh saja. Nah, itu. Yang kedua, puasa itu fadilah atau maqasid yang kedua adalah menyehatkan badan, bahkan bisa mengurangi, mengurangi kegemukan ya. Jadi biasanya kita kalau sudah puasa turun berapa kilo Pak Amin? Oh malah naik ya. Ya itu repot kalau naik ya, maqasidnya belum tercapai ya. Minimal turun dulu ya. Saya biasanya turun 3 kilo kalau puasa. Tapi nanti pasca puasa ya, karena mungkin di suku sana suku sini pas halal bihalal akhirnya naik lagi. Tapi ya alhamdulillah masih bisa seimbang. Nah, saya kira itu. Yang ketiga, puasa itu mengantar namanya at-takaful al-ijtimai, solidaritas sosial, social solidarity. Kenapa? Karena kemudian muncul rasa ingin berbagi, peduli ya. Termasuk kenapa Bapak Ibu kita dorong
kita minta untuk support ya terkait dengan buka puasa. Insya Allah ini akan lebih rame, buka puasanya tidak seperti setahun 2 tahun yang kemarin. Mohon support dan dukungannya dari Bapak Ibu semua. Panitia pokoknya tidak membebani dalam pengertian menentukan secara rigid bagi yang mau pakai uang boleh, yang mau pakai apa itu makanan juga boleh. Tapi keputusan rapat di takmir bahasanya memang makan ya, bukan snack ya Pak Bambang ya. Bahasanya itu makan ya Pak ya. Masih ingat nih? Ya, karena anak-anak kita nanti takutnya sudah kadung niat buka puasa di sini, ternyata hanya dikasih misalnya snacknya apa ini misalnya ya. Waduh, udah makan belum nih? Snack toh, kan kasihan kan gitu. Nah, tapi yang paling penting adalah kebersamaannya. Dan saya yakin, kita yakin support Bapak Ibu inilah yang nanti akan mengantar kita di hari kiamat, kita akan mulia. Karena apa? Ternyata sedekah kita ini akan menjadi tameng ya dari siksa neraka. Ternyata sedekah kita ini yang akan menjadi tameng atau benteng ketika malaikat mau nyiksa kubur di kubur itu. Oh enggak, ini orang ahli sedekah, jangan disiksa lewat ini. Mau lewat kakinya, oh ini orang ahli puasa, nggak bisa. Mau lewat wajahnya, oh orang ini ahli wudhu, ahli sholat, nggak jadi. Akhirnya selamat dia dari berbagai siksa kubur dan siksa akhirat. Allahumma amin. Yang keempat, orang yang ahli puasa besok dikasih pintu khusus Bapak Ibu. Pintunya apa namanya? Babur Royan. Jadi besok akan dipanggil jamaah kayak Ustaz Maulana gitu. Jamaah PTI ya Ramadan lil alamin ya. Sampean-sampean yang ahli puasa itu ya, sini masuknya lewat sini. Ya. Dikiring malaikat lewat pintu surganya nama Royan, ahli puasa. Kalau yang ahli sholat ada pintunya sendiri. Yang ahli ahli ilmu ada pintunya sebelah. Kalau semuanya dia bisa berkontribusi di berbagai bidang, dipanggil dari pintu mana saja. Ini seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu bilang, lah kalau misalnya nanti dalam hadis riwayat sahih juga, kalau nanti orang mungkin enggak, kalau orang itu ya ahli puasa, ahli sholat, ahli sedekah, ya haji, ya jihad, besok dipanggil dari pintu mana? Dari pintu mana saja bisa. Jadi lebih luas. Kata Nabi wa yurja diharapkan anta minhu. Kata Nabi, kamu mudah-mudahan termasuk yang seperti itu. Demikian Bapak Ibu. Yang terakhir dari maqasidul shaum yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita semuanya ini bisa lebih menjaga kontinuitas ya ibadahnya, bukan hanya di dalam bulan Ramadan tapi juga di luar Ramadan. Makanya ulama-ulama berpesan, kunu rabbaniyin, jadilah kamu hamba-hamba Allah. Wala takunu ramadhaniyin, jangan kamu menjadi hambanya bulan Ramadan. Nah, itu pesan terakhir saya kira ini Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada mau pertanyaan silahkan dipimpin Mas Taufik, mungkin ada yang mau bertanya. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada pertanyaan, kami persilahkan untuk bertanya. Monggo Bapak. Masih ada waktu 5 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Ini pertanyaan saya penting sekali, walaupun cuma untuk pribadi saya, tapi juga untuk umum. Umumnya untuk orang yang sudah usia lanjut. Ini penting sekali. Tadi ada ajaran sepertinya bulan puasa, orang tua yang sudah usia lanjut nggak kuat puasa. Saya mau tanya, kalau nggak bisa puasa, nggak bisa menjalankan puasa, membayar fidyah gitu ya? Fidyah 6 on ditambah lauk. Yang saya tanyakan itu apakah 1 bulan itu cuma 6 on sama 1 lauk, apakah dikalikan 6 bulan?
1 bulan. Oh 1 bulan. Oke. Karena saya ini termasuk orang sudah lanjut usia. Ya alhamdulillah waktu sekarang ini ya mudah-mudahan insya Allah saya dari detik ini sampai besok habis kontrakan umur saya itu ya masih diberi kesehatan sama Allah. Amin. Misalnya seperti gini, sesudah saya sudah subuhan itu pasti olahraga walaupun 3 menit, 5 menit. Kalau belum batal wudhu saya itu pasti buka doa. Walaupun mendapat raih, 2 hari, itu dan kalau masih ada waktunya saya mesti itu nyetel radio di MBS itu dari Bapak Kiai Haji Ma'aruf Islamuddin. Itu memang saya betul-betul cenderung setuju sekali. Soalnya dia itu yo dari Jawa, dari Islam, dari apapun dia itu memang dari penilaian saya itu memang sure sekali Bapak Ma'aruf Islamuddin itu. Nah, pertanyaan saya itu 6 on itu tambah lauk itu dikalikan 1 bulan atau cuma 6 on sama lauk. Itu terima kasih. Mohon maaf Pak kalau ada salah. Matur nuwun Mbak Bati, pertanyaannya bagus sekali ya, mengingatkan masa-masa kita nanti kalau udah tua. Kalau kita sudah tua nggak bisa puasa karena faktor usia atau karena sakit yang sudah tidak ada harapan sembuh, maka 1 hari puasanya tadi diganti 6 on plus lauk kali 30 hari atau 1 bulan, bisa 29 hari, bisa 30 hari. Ngeten nggih, boten selama 1 bulan cuma 6 on, boten. Jadi sehari nggak puasa 1 mut alias 6 on plus lauk. Ya kalau diwujudkan rupiah kira-kira 10.000. Paham gitu nggih? Ya berarti 300. Nah tapi pertanyaannya masa iya lauknya 4.000. Misalnya mau dilebihkan boleh ya kan? Karena nek 4.000 nggo mangan ping 3 atau ping pindho berarti lauknya mau 2.000 udah buka ya. Sama sayurnya. Kira-kira lauknya apa itu Bu? Nek 2.000. Tempe nggih. Ya kita tempe atau apa gereh gitu kan ya. Itu batas minimal saja Bapak Ibu. Kalau mau dilebihkan boleh ya. Jadi misalnya kalau begitu saya mau setiap hari minimal 15.000 lebih bagus. 15.000 kali 30 berarti kita 450 itu lebih bagus. Ngeten nggih? Paham nggih Bu? Nggih. Monggo yang lain masih ada? Silakan. Monggo Bu. Enggak usah pakai mix. Oke. Terima kasih. Kita live kan loh Bu, nanti suara jenengan masuk di Facebook Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Saya mau tanya Pak, misalnya menantu saya itu melahirkan, kan lama tuh Pak kalau melahirkan anaknya, tidak kuat puasanya itu, kemudian sudah bayar fidyah. Nanti kalau suatu saat masih kuat puasa itu harus puasa tidak? Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam hal ini ada 2 pendapat ya. Kalau mau pakai pendapat yang lebih ringan ya cukup sudah diganti fidyah. Tapi kalau yang lebih utama, yang lebih lebih sempurna, tetap kalau nanti sudah kuat puasa. Gitu. Nah, karena asumsinya orang melahirkan kan tidak selamanya melahirkan Bu ya. Masih nanti setelah melahirkan kemudian menyusui dan sebagainya sudah bisa nyelekan ya, sudah gak melahirkan lagi, dia kan sehat kembali, maka bisa membayar puasanya. Itu yang lebih utama, ya. Tapi tetap saya kasih jawaban 2, mau yang katakanlah tadi yang minimalis, yang penting sudah dilunasi lewat itu bayar fidyah, atau mau yang maksimalis, tetap puasanya dilunasi nanti setelah kuat puasa, itu lebih bagus. Nggih, ngeten nggih Bu nggih? Masih ada? Ya, kalau tidak ada kita akhiri saya kira. Pak Satrio,
Tasik kuat puasa toh Pak nggih? Wah, kuat lah Pak. Oke, monggo Bu, Bu Didi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai yang tadi yang ditanyakan Mbak Medi tadi mengenai jumlah itu, kalau semisalnya Ya, benar. kalau semisalnya orang yang uzur itu tidak mampu untuk membayar fidyah, beliau termasuk du'afa. Apakah ada kewajiban bagi beliau untuk membayar fidyah atau memang harus anak? Tapi kalau anaknya juga du'afa itu tidak mampu, itu apakah harus? Mungkin begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya, ini kasusnya mungkin sangat jarang, tapi bisa terjadi. Ada orang itu sangat miskin sekali, ya, bahkan makan sehari saja mungkin tidak bisa. Lalu dia sudah nggak kuat puasa karena sudah sangat sepuh. Apakah dia juga tetap wajib bayar apa itu fidyah gitu kan? Kalau anaknya mampu, anaknya yang punya tanggung jawab, atau keluarganya yang masih punya family di situ ya membayarkan apa. Tapi kalau memang orangnya itu miskin semua, ya sudah, dia nggak wajib ya. Bahkan nanti yang berkewajiban adalah orang kaya tadi untuk ngasih sedekah buat. Ini persis zaman Nabi terjadi di siang bulan suci Ramadan. Dia itu mohon maaf karena nganten anyar malah melakukan hubungan suami istri. Akhirnya apa? Kata Nabi waktu itu, yo kamu berarti harus puasa 2 bulan berturut-turut. Jawab sahabat lah, jangankan suruh puasa 2 bulan berturut, yang 1 hari saja mukah kan gitu kan. Yes, kalau gitu kamu memerdekakan budak, tidak punya budak. Ya sudah, kamu sekarang harus kasih bayar makanan 60 orang miskin. Ya, sitina miskina. Dia masih matur kepada Nabi. Saya ini orang paling miskin di kampung ini kok suruh ngasih. Akhirnya Nabi ya ngasih kurma itu manggur, silakan bagikan ke keluargamu. Itu Bu ya. Tapi ini kasusnya sangat jarang. Nah makanya nyuwun sewu Bapak Ibu, informasi-informasi seperti ini ya penting supaya kita bisa ikut peduli. Bagian dari maqasidus shaum. Kalau memang orang itu nggak mampu ya kita bantu ya untuk bayarkan fidyahnya. Terima kasih ya. Monggo yang lain masih cukup ya. Nah, baik, mari kita tutup dengan doa bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semuanya dan tetap semangat untuk bisa menjalankan ibadah puasa dan seluruh rangkaian ibadah lainnya dengan sebaik-baiknya, murah rezeki dan terus bisa ikut meramaikan, memakmurkan masjid dan bulan suci Ramadan. Ala hadiniya wa likulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah ya Tawwab ya Ghafur, Tuhan yang membukakan pintu taubat dan ampunan. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah.
dosa kedua orang tua kami, simbah-simbah kami, guru-guru kami, dan saudara-saudara kami, kaum muslimin muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan panjang umur, bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan dengan penuh sehat walafiat, kekuatan lahir dan batin untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dan memakmurkan bulan suci Ramadan birahmatika wa fatika wa karamika ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami kekuatan lahir dan batin, kesehatan lahir dan batin, kemudahan rezeki birahmatika ya arhamar rahimin, keberkahan rezeki, keberkahan keluarga, keberkahan pekerjaan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kami kekuatan untuk bersabar menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kekuatan untuk selalu bisa bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami kemudahan untuk bisa saling memaafkan kepada saudara-saudara kami birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.